If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. We could be taking control. We could be taking control. Shalom Way, jumpa lagi di Honest Service Way di minggu ini. Gimana nih kabar teman-teman yang lagi di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Sebentar lagi kita bakal mulai ibadah kita. Siapin hati kita dan selamat beribadah. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu.
atasku ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalammu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
guys, kembali lagi di Badaway minggu ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman walaupun secara online nih. Kita berharap semoga pandemi ini lekas berakhir dan selesai, sehingga kita bisa berkumpul secara bersama-sama lagi. Oke guys, hari ini aku akan sharing sekaligus membagikan sebagian dari firman Tuhan nih, yaitu tentang kebaikan. Sebelumnya mari kita buka di dalam ayat Titus 2 ayat 7. Oke, mari kita baca bersama-sama di Titus 2 ayat 7. Oke, Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah teman-teman, di dalam ayat Titus 2 ayat 7 ini menyatakan bahwa kiranya kita sebagai orang percaya menjadi teladan dalam berbuat baik nih teman-teman. Oke, di dalam kita berbuat baik nih, selama teman-teman melakukan perbuatan kebaikan, terus itu melakukan kebaikan, itu pernah gak ketemu sama orang yang tidak tahu berterima kasih? Nah pastinya kita pernah ketemu ya, kurang banyak orang banyak yang pernah ketemu orang seperti itu. Nah seperti saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang misalnya tidak tahu berterima kasih, orang serakah, atau bahkan orang yang kita tolong ini malah yang mencelakakan kita nih teman-teman. Bisa menjadi kemungkinan terjadi, dan mungkin banyak teman-teman juga yang pernah mengalami nih. Akhirnya kadang kita jadi kayak kesel sendiri gitu. Mungkin kita jadi kayak kan aku udah tolong dia, kok dia malah melakukan hal sebaliknya sih sama aku. Dia malah jahatin aku, dan aku pikir dia bakal lakuin hal yang baik nih buat aku. Ternyata dia malah lakuin hal sebaliknya nih teman-teman. Perlu kita ketahuin bahwa kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan nih. Jadi di saat kita melakukan kebaikan, kiranya kita harus memiliki hati yang tulus, didasari oleh hati kita yang peduli terhadap sesama kita. Bukan karena kita melakukan kebaikan ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia bahwa kita ini hebat ya, bisa menyebarkan kebaikan, bisa melakukan kebaikan. Nah jangan sampai juga kita melakukan kebaikan hanya ingin dilihat-lihat oleh orang nih. Contohnya kita ambil di pandemi ini, kayak orang ingin melakukan pembagian sembako atau pembagian berupa dana, uang gitu ke orang-orang, namun dia memanggil semua media semoga supaya dia ini ngeliat nih bahwa aku ini sedang melakukan kebaikan loh, biarlah orang tahu gitu. Jadi nanti dia upload di Instagram, dia upload di Facebooknya, semua sosial media dia bagikan kalau misalnya dia itu sedang berbagi nih teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengharapkan berkat dari manusia. Kita mengambil contoh, aku senang banget nih bisa mendapat pujian dari manusia memuji aku banyak nih mendapat kebaikan. No ya teman-teman. Nah walaupun kita menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih seperti orang tadi, atau orang-orang yang aji mumpung, nah kita harus malah kita berterima kasih kepada orang itu, karena motivasi kita dari melakukan kebaikan itu akan diuji oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang maunya banyak, pokoknya kayak serakah gitu, orang yang malah mencelakakan kita. Itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menguji ketulusan hati kita dalam memberi ini. Dan itu akan terlihat sebenarnya motivasi kita dalam melakukan kebaikan itu apa sih? Apakah karena kita memang niat ingin memberi, ingin berbagi berkat yang kita terima, atau hanya dengan kita ingin supaya kita di media sosial kita bisa terlihat berbagi kepada sesama, seperti itu. Sama halnya seperti kita berbuat baik dengan orang yang baik sama kita. Menurut saya itu bukan suatu kebaikan, namun itu merupakan sesuatu keharusan. Karena gak mungkin kan orang baik sama kita malah kita jahatin dia gitu. Mungkin kita berpikir aku diperlakukan kayak gitu juga, aku udah baik sama orang itu, tapi orang itu malah memperlakukan aku tidak baik gitu. Ya udahlah, ntar kalau ada orang yang nolong aku juga mau kayak gitu karena orang sudah melakukan aku tidak baik gitu. Nah sebenarnya itu jangan sampai kita mempunyai pikiran seperti itu. Kita seperti membalas orang dengan kejahatan. Kiranya biarlah walaupun orang berbuat jahat kepada kita, biarlah kita terus menjadi agen dalam perbuatan kebaikan. Kiranya kita tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Jadi sebagai orang percaya menjadi teladan dalam berbuat baik. Kiranya kita mencontoh hal-hal yang baik dan tidak mencontoh hal-hal yang buruk gitu. Nah seandainya kita melakukan hal yang baik kepada orang yang baik kepada kita, menurut saya itu merupakan hal yang wajar, dan itu yang seharusnya kita lakukan gitu. Karena kita gak mungkin mencelakakan orang yang sudah nolong kita gitu kan. Dan sama halnya kita kalau berbuat baik
dengan orang-orang yang kaya saja, dengan orang-orang yang memiliki perekonomian tinggi, dan melakukan kebaikan hanya dengan orang-orang yang memiliki pangkat. Nah, itu sama saja kita melakukan kebaikan itu hanya karena kepentingan kita sendiri, dan kita melakukan kebaikan hanya untuk supaya dilihat orang. Itu menurut saya merupakan suatu kemunafikan gitu, karena kita berbuat baik hanya di saat orang-orang nih lagi rame nih, wah aku juga dia memberikan dia sebungkus nasi contohnya. Nah, biar orang-orang ngeliat aku nih, aku baik banget gitu, nanti baru di SG kalau misalnya dia tuh baik gitu-gitu. Nah, itu kemunafikan gitu, karena niatnya itu bukan untuk peduli terhadap sesama, tapi supaya dia mendapatkan pujian dari manusia, seperti itu. Karena perlu kita ketahui nih, orang tulus itu tidak pernah mencatat perbuatan baiknya nih teman-teman. Jadi kelihatan nih orang yang tulus sama orang yang cuman pura-pura gitu, cuma pura-pura supaya dilihat orang, supaya dilihat media segala macam, itu kelihatan. Kalau orang tulus itu tidak mencatat perbuatan baiknya, karena pernah kita menemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang pernah kita jumpai, orang-orang yang contohnya kita ambil contohnya, kita tidak memiliki pensil nih untuk menulis, akhirnya orang itu meminjamkan, kita senang sekali orang itu telah meminjamkan pensil kepada kita. Namun ternyata seminggu, 4 hari, 5 hari ke depan dia manggil kita tuh, pensil kemarin mana ya? Kemarin kan aku minjemin kamu, sekarang aku mau minjem pulpen kamu dong gitu. Kemarin kan aku udah tolongin kamu, sedangkan kita lupa nih, contohnya kita lupa. Nah, kemarin dia nolongin kita, oh iya ya, kita lupa nih kemarin dia udah nolongin kita. Nah, ya udah kita langsung bilang nih, oh iya makasih ya. Sedangkan orang itu melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, dia mengingati, dia catat nih, hari ini aku bagi nasi goreng, hari ini aku bagi pensil sama dia, dicatat. Nah, itu tuh kalau orang tulus itu, saking dia tuh sering berbuat baik, dia tuh sampai lupa tuh dia melakukan hal baik itu kepada siapa aja, saking dia tuh menebar positive vibes gitu. Dan dia tuh saking sering berbuat baiknya, sampai orang-orang itu tuh dia sampai lupa gitu dia pernah melakukan kebaikan kepada orang itu gitu. Kalaupun orang itu mengingat, berarti dia itu masih mencatat perbuatan baiknya. Mungkin karena dia jarang berbuat baik, jadi dia selalu ingat tuh apa aja perbuatan baiknya, seperti itu. Contohnya saya ada ilustrasi, ada seorang bapak-bapak yang membantu seorang anak kecil yang kelaparan pada waktu itu di gang kecil. Dia melewati gang tersebut, lalu dia menemui anak tersebut kelaparan, dan akhirnya si bapak ini menolong dengan memberikan nasi dan uang 50.000. Akhirnya anak itu pun senang hati dan dia bersenang, pokoknya dia senang kepada bapak itu, dia mengucapkan terima kasih karena telah menolong dirinya. Akhirnya bapak itu pergi setelah memberikan uang dan memberikan makanan. Setelah itu entah 10 tahun atau 5 tahun ke depan, ternyata anak tersebut masih ingat dengan seorang bapak yang menolong dia ini. Nah, akhirnya dia pun mengundang si bapak ini untuk melakukan makan malam bersama. Dan akhirnya bapak ini pun bingung, seorang lelaki gagah ini siapa, seorang laki-laki yang sukses ini. Akhirnya di tengah perjalanan menuju ke sana dan acara makan malam sudah dimulai, si cowok yang telah ditolong ini pun, seorang anak kecil yang sudah tumbuh dewasa ini, mengucapkan terima kasih kepada seorang bapak tersebut, mengucapkan dengan, Pak, saya adalah orang yang bapak tolong waktu itu di gang kecil yang saya itu kelaparan dan bapak memberikan saya sejumlah uang 50.000. Nah, akhirnya bapak itu pun kaget karena dia masih gak nyangka dan dia itu lupa karena dia pernah membantu sang anak kecil ini. Akhirnya dia itu pun kaget karena anak kecil tersebut masih ingat dengan perbuatan baiknya, sedangkan dia sendiri sebagai orang tulus ini dia lupa kalau dia pernah membantu anak itu. Akhirnya dia pun bersuka cita karena dia telah menolong orang yang sekarang sudah sukses banget, dan akhirnya anak itu pun sangat berterima kasih juga kepada bapak ini karena pernah menolong dirinya. Dan kita perlu ketahui juga bahwa orang tulus itu tidak suka mengungkit-ungkit nih teman-teman. Jadi contohnya kayak, kan aku dulu pernah belikan kamu ini, kamu gak mungkin bisa sekolah kalau misalnya aku gak belikan kamu buku, contohnya. Nah, orang tulus itu tidak mengungkit-ungkit karena bahkan dia itu kan sering berbuat baik, jadi dia lupa tuh kalau dia pernah melakukan hal baik itu sama siapa aja gitu. Akhirnya adalah orang tulus itu tuh tidak mengungkit-ungkit tentang apa aja yang sudah dia pernah tolong ke orang tersebut, karena kadang kita sebagai manusia ini waktu kita disakitin, akhirnya kita itu merasa marah, akhirnya kita itu emosi, dan akhirnya kita itu kadang meluapkan emosi kita tersebut dengan orang. Misalnya kita lagi marah sama A, akhirnya kita bilang ke A nih, A, aku tuh dulu pernah ngasih kamu kayak gini, kamu bisa datang ke sini karena aku sudah ngantar kamu. Nah, kayak gitu mungkin kita pernah lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kejadian tersebut sudah sering kita lihat. Nah, seperti itu tuh memberikan pembelajaran juga kepada kita bahwa orang tulus itu tidak suka mengungkit-ungkit gitu ketika marah atau ketika emosi, karena
Orang tulus itu akan melakukan kebaikan. Sekalipun dia tidak diperlakukan baik sama orang lain, dia akan terus tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Karena menurutnya adalah kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan dalam kebaikan, dan kita harus menjadi agen kebaikan setiap hari. Pokoknya kita jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan semua orang gitu. Karena seperti yang tadi aku udah bilang di awal, bahwa kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Jadi sekalipun orang itu jahatin dia tetap melakukan kebaikan. Oke, sebelumnya mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat nih teman-teman. Oke, jadi dari ayat yang kita baca tadi itu bahwa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan Tuhan Yesus itu juga baik terhadap orang-orang jahat nih teman-teman. Jadi dari sini itu kita dapat melihat sifat Yesus yang sangat baik, dan Yesus teramat baik sekali kepada semua orang. Tuhan Yesus saja melakukan kebaikan kepada orang yang tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih, orang-orang baik maupun sekalipun orang-orang jahat gitu. Kiranya kita juga meneladani sifat Yesus yang sangat luar biasa ini. Kira kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kita harus mencerminkan sifat kita sebagai orang percaya. Kita harus menjadi teladan dalam kebaikan. Dan sama halnya juga, orang tulus itu tidak cari pujian dari orang lain atau dari manusia gitu. Jadi mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, dari sini dikatakan bahwa berarti yang dibalas dengan Bapa adalah berkat yang kita berikan secara tersembunyi, bukan berkat yang kita berikan kepada orang-orang, namun kita memanggil semua media agar melihat bahwa kita sedang memberikan loh. Kita buat video yang seperti kayak aku lagi memberikan, tolong dong di-record supaya nanti upload di Instagram bahwa aku sedang melakukan kebaikan nih. Nah, sedangkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, berkat yang diberikan Bapa adalah berkat yang diberikan secara tersembunyi. Karena seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa orang yang memberikan namun ingin dipuji orang lain agar orang lain itu melihat bahwa dia sedang memberikan berkat dan sedang memberikan sedekah atau sedang berbagi kebaikan, itu adalah sebuah kemunafikan gitu teman-teman. Karena pujian dari manusia itu menghalau berkat dari surga. Kiranya kita biarlah mendapat berkat dari surga, dan tidak hanya kita menginginkan berkat dari manusia dan menginginkan pujian dari manusia atas perbuatan baik yang telah kita lakukan. Karena kebaikan tanpa ketulusan itu adalah tidak akan mendapat upah nih teman-teman. Jadi tidak akan mendapat upah jika kita melakukan kebaikan namun tidak didasari oleh rasa tulus. Selanjutnya mari kita buka di Matius 6 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya sudah mendapat upahnya teman-teman. Jadi pujian dari manusia itu menghalau berkat dari surga. Jadi biarlah taburan kita yang tersembunyi itu yang mendapat balasan dari Bapa. Sehingga taburan kita yang dilihat oleh orang-orang banyak itu tidak mendapat upah dari surga. Karena seperti yang tadi firman Tuhan telah mengatakan bahwa berkat akan mendapat upah dari surga itu adalah berkat yang kita berikan secara tersembunyi. Biarlah kita dan Tuhan yang tahu gitu. Karena biarlah apapun yang kita tabur, apapun yang akan kita tabur itu adalah apapun yang akan kita tuai nanti. Biarlah kita menabur kebaikan, agar yang kita tuai nanti ialah kebaikan dan bukan keburukan teman-teman. Sehingga jangan bosan-bosan untuk selalu melakukan kebaikan. Karena perlu kita ketahui nih, pujian dari manusia itu ya cuma segitu-gitu aja gitu. Kalau kita dipuji oleh 2 orang, ya udah pujian kita cuma sampai 2 orang itu aja gitu. Jangan sampai kita menerima pujian dari manusia dan kita itu tuh bisa menghalau
berkat dari surga gitu. Biarlah kita menerima berkat dari surga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. So jangan kita terlalu mengejar pujian-pujian dari manusia hingga berkat kita yang dari surga, berkat dari surga untuk kita itu menjadi hilang gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu haus akan pujian dari manusia seperti itu. Sehingga biarlah kita menjadi agen kebaikan surga setiap harinya, tanpa banyak suara, tanpa harus orang-orang banyak tahu kita sedang melakukan kebaikan. Dan biarlah hal itu kita lakukan karena memang kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap satu dengan yang lainnya, kita saling menyayangi semua orang, dan kita juga melakukan hal tersebut karena kita sebagai orang percaya ingin menjadi teladan dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya adalah orang tulus itu tidak mengharapkan balasan. Jadi mindsetnya orang tulus itu tidak berpikir seperti ini: aku sudah kasih kamu pulpen, nanti aku juga berarti dapat pulpen ya dari kamu. Aku udah kasih kamu kotak ini yang berisikan makanan, ntar kamu juga kasih aku ya kotak berisikan makanan. Jadi orang tulus itu mindsetnya itu dia berpikir apapun yang dia lakukan bakal dia dapatkan juga. Contohnya dia memberikan sedekah, nanti dia juga dapat sedekah. Nah itu tuh dia nggak berpikir seperti itu, karena mindsetnya orang tulus itu adalah apapun yang dia lakukan itu tuh dia tidak mengharapkan balasan. Biarlah dia melakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, dengan memang niatnya tadi yaitu kebaikan yang dia lakukan itu dengan rasa tulus yang dia berikan kepada setiap orang. Nah, jadi dia itu tidak berpikir bahwa nanti dapat balasan juga. Nah, orang tulus itu tidak mengharapkan balasan, teman-teman. Jadi dia itu nggak berbuat baik supaya orang buat baik juga sama dia gitu. Jadi dia tuh ya tidak mengharapkan balasan dalam setiap perbuatan yang dia lakukan, karena memang semua yang perbuatan yang dilakukan itu memang berdasarkan dari hati yang ikhlas dan berdasarkan hati yang memang dia niat untuk memberi atas kepedulian terhadap sesama. Karena teman-teman perlu kita ketahui, kita berbuat baik dengan orang yang baik sama kita itu mudah, namun berbuat baik dengan orang yang jahat sama kita atau dengan orang yang memperlakukan kita tidak baik, itu disebut dengan kekuatan nih teman-teman. Karena tidak semua orang dapat berbuat baik dengan orang yang telah jahatin dia, orang-orang yang telah mencelakakan dia, orang-orang yang tidak suka dengan dia. Oleh karena itu, jika orang itu tetap bisa berbuat baik kepada orang yang walaupun sekalipun jahat sama kita, sering mencelakakan kita atau tidak tahu berterima kasih, itu artinya adalah kekuatan. Orang baik tidak akan berubah hanya karena dia tidak diperlakukan baik oleh orang lain gitu. Karena orang baik itu akan tetap baik walaupun tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Sehingga dengan dia dilakukan, dengan dia disepelekan, dengan dia diabaikan, itu tidak membuat sifat baik dia itu tuh luntur, membuat dia juga memperlakukan hal yang sama, memperlakukan hal yang jahat. Itu enggak, karena orang baik itu tetap memperlakukan hal yang baik walaupun dia diperlakukan tidak baik gitu teman. Karena sifat asli orang itu tuh terlihat di saat dia disakiti gitu. Bahkan orang-orang yang sudah jahatin dia ini bingung, kok orang ini baik banget ya, aku udah jahatin dia, aku udah celakakan dia, aku udah buat dia tuh kesel, tapi kok dia tetap berbuat baik gitu. Malah kadang orang jahat kayak gitu, dia kehabisan akal, kayak mana nih supaya dia ini jadi orang jahat. Tapi itu orang tulus itu tetap akan berbuat baik, dia nggak bosan-bosan gitu untuk melakukan kebaikan. Sama halnya kayak orang jahatnya kan, jadinya yang kehabisan akal gimana caranya supaya orang baik ini buat jahat juga sama dia gitu. Seperti firman Tuhan, mari kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, teman-teman, dari sini ayat ini mari kita baca sekali lagi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dari sini kelihatan bahwa tadi sama halnya bahwa kita tidak, jadi kita tuh jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan, biarlah kita bungkam gitu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih tadi, orang-orang yang jahat sama kita. Biarlah kita terus tidak bosan-bosan melakukan hal yang baik kepada semua orang tanpa memandang dia jahatin kita atau dia itu gak suka sama kita atau kita sebel sama dia atau dia itu telah menyakiti hati kita. Jadi biarlah kita gak memandang itu, kita tetap melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena di dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa kita lakukanlah hal yang baik kepada semua orang. Dan
Jangan pernah kita menyesal karena berbuat baik atau gimana, tapi jangan pernah lelah, tetaplah semangat, pokoknya tetap melakukan hal yang baik biar kita sebagai orang percaya terus menjadi teladan dalam berbuat baik, dan jangan lelah dalam melakukan hal itu karena itu adalah hal yang baik, hal yang menyenangi hati Tuhan, dan pada akhirnya apapun yang akan kita tabur itulah yang akan kita tuai. Oke, aku harap teman-teman dan kita semua bisa terus melakukan hal yang baik, tidak bosan-bosan dan tidak jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik kepada semua orang. Kiranya juga kita dalam berbuat baik bisa dilandasi oleh rasa tulus, dan kita semua juga bisa memiliki ketulusan hati yang murni. Dan perlu kita ingat juga bahwa kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. So, sampai sini aja dulu teman-teman sharing dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Sekian Honest Service Way di minggu ini. Bagi teman-teman yang memberikan persembahan bisa melalui QR Code berikut ini. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull. Follow dan pantengin terus IG Wayrock @WayrockOfficial. See you next week guys, and God bless you. Peace out.